Penyesalan. Satu kalimat itu langsung membuat hati ketiga orang di keluarga Qi jatuh ke dasar. Meskipun sangat disayangkan para petinggi tidak datang ke acara pesta pernikahan Su King dan Qian, tapi mereka tidak akan mempengaruhi proses pesta pernikahan. Kakek Su berkata seperti itu, jelas dia menyesal. Zhao Yuexiu tiba-tiba cemas. Hari ini adalah hari yang baik untuk menemukan orang-orang hebat. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan tahu kapan waktunya. Yin Xiu menyela sambil tersenyum. Kalau begitu tunggu saja hari yang tepat. Lagi pula, jika dua anak mau, ini cepat atau lambat, kita orang dewasa tidak perlu terlalu khawatir. Tapi bagaimana jika salah satu anak tidak mau lagi? Sekarang Su King sudah melihat Qi Gui yang luar biasa, apakah dia masih bersedia bertunangan dengan Qian? Qian mengepalkan tangannya dan melihat ke arah Su King. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi wajah pria itu yang tampak kaku dan tidak ingin berbicara, dia hanya bisa menelan apa yang ada di mulutnya. Keluarga Su juga tidak sungkan pada keluarga Liu Qi. Kakek Su mengucapkan beberapa kalimat yang mengejutkan, lalu meminta pelayan untuk mengantar tamu. Qi Changjing dan Zhao Yuexiu tidak berani mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa membawa Qi Yan dan Qi Mingkun pergi. Di dalam mobil, Zhao Yuexiu tidak bisa menahan diri lagi dan mengutuk dengan keras. Gadis itu tidak tahu malu. Jelas-jelas dia sangat hebat, tapi dia tidak pernah mengatakannya, membuat semua orang salah paham bahwa dia hanyalah seorang gadis pekerja dari pedesaan. Qi Yan dan Qi Mingkun duduk di sisi kiri dan kanan barisan belakang, mereka semua melihat keluar jendela tanpa mengatakan apa-apa. Qi Changjing terus menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Yuexiu mengomel dan mengutuk, dan semakin dia mengatakannya, semakin dia merasa tidak enak. Qi Mingkun akhirnya tidak bisa mendengarnya lagi. Petik 2. Bu, kenapa kamu tidak bisa memikirkan bagaimana jika kamu dan ayah bisa memperlakukannya lebih baik daripada orang asing? Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Sebagai seorang kakak, dia sama sekali tidak perlu kembali ke keluarga Qi. Jika bukan karena dia juga berharap bisa bergaul dengan kerabatnya siang dan malam, mengapa dia harus melakukan ini? Memikirkan bagaimana Qi Gui datang ke rumah keluarga Qi pada saat itu, dan bagaimana mereka dipermalukan oleh perilaku keluarga mereka, Qi Mingkun tidak bisa menahan rasa sedih di hatinya. Zhao Yuexiu tersedak oleh kata-kata Qi Mingkun, dan kemudian dengan tajam berkata, "Apa maksudmu, Qi Mingkun? Buka matamu dan lihat, aku, ayahmu, dan adikmu adalah orang yang telah bersamamu selama lebih dari 20 tahun. Gadis liar itu baru saja datang ke rumah selama beberapa hari, dan kamu bahkan tidak tahu siapa keluargamu." Qi Mingkun mendengar Zhao Yuexiu berkata begitu tidak enak didengar sekarang, dan dia pun merasa marah. Karena selama 20 tahun, Kak Qi tidak pernah merasakan kehangatan keluarganya, aku lebih ingin memihak padanya. Hanya karena dia berasal dari pedesaan, kalian semua meremehkannya. Apakah ini yang harus dilakukan keluarga? Qi Yan ditampar dengan keras oleh Qi Gui di tempat tersebut. Dia merasa sangat terhina. Bahkan upacara perjodohannya menjadi kuning karena Qi Gui. Dia sangat sedih dan terhina. Saat ini, mendengarkan Qi Mingkun, mereka semua merasa bersalah pada Qi Gui, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Qi Yan tiba-tiba berteriak, matanya merah menatap Qi Mingkun, dan berkata dengan keras. "Benar, aku hanya meremehkannya. Kenapa dia lebih baik dariku? Apa haknya? Ibu masih terlalu lembut saat membiarkan neneknya membawanya pergi. Ketika melahirkan, ibu harus langsung jatuh dan mati." Jalan terakhir keluarga Su. Qi Yan hampir gila, menunjukkan ketidaksabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Zhao Yuexiu juga sangat suram, kedua tangannya mengepal erat dan terus bergetar. Mereka sama sekali tidak bisa menerimanya. Qi Gui, yang dulunya hanya seorang gadis pedesaan di matanya, kini menjadi keberadaan yang perlu mereka lihat. Dampak di dalam hatinya, seperti banjir yang menghancurkan semua kebanggaan dan rasa superioritas mereka. Qi Gui, kenapa dia? Mengapa bisa menjadi akademisi? Hanya saja, tidak peduli betapa sulitnya keduanya untuk menerimanya, pada akhirnya mereka hanya bisa merasakan kelemahan yang dalam. Apalagi yang bisa dilakukan pada Qi Gui. Dan melihat sikap keluarga Su, pernikahan ini mungkin sudah menguning. Tanpa sadar, ada penyesalan di hati mereka berdua. Jika mereka bisa lebih baik pada Qi Gui, itu pasti akan menjadi hasil yang berbeda. Sudut mulut Qi Mingkun tersenyum tipis. Meskipun dia bersaudara dengan Qi Yan, tetapi pendekatan Qi Yan dan Zhao Yuexiu selalu membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, dia memiliki perasaan yang sangat lega di hatinya. Ruang diam. Keluarga Su saat ini. Kakek Su menatap Su King dan menghela napas dalam-dalam. Wajahnya yang sudah tua tampak lebih tua dari remaja. Dia berkata dengan lemah, "Su King, awalnya kamu adalah tunangan Qi Gui, tapi lihatlah, masalah ini sangat tidak menyenangkan." Petik 2. Su King tidak bisa berkata-kata, tapi kakeknya juga sudah mengerti maksud kakek Bo. Dia ingin dia dan Qi Gui bersatu kembali. Tapi apa mungkin? Su King tersenyum pahit dan berkata, "Jangan berpikir lagi,
Aku dan Ci Gui tidak mungkin, dia sekarang adalah orang yang tidak bisa aku andalkan. Kata-kata ini, dia sangat lemah, dan hatinya sangat tidak nyaman. Dulu kenapa jalan sama Cian? Yang paling penting adalah karena dia memandang rendah Ci Gui dan merasa bahwa Ci Gui sama sekali tidak penting. Untuk menikah, selalu perhatikan keluarga yang tepat. Sampai sekarang, ini benar-benar sebuah kesalahan. Ah, kakek Su menghela napas berat, dia sangat menyesal. Jika dia tahu Ci Gui begitu hebat. Pada saat ini, nada dering ponsel kakek Su tiba-tiba berbunyi. Dia mengeluarkan ponselnya dan melirik, kemudian mengerutkan kening. Petik 2 titik titik titik. Telepon dari asisten. Dia sedikit bingung. Sebenarnya, dia jarang mengelola industri keluarga Su di ibu kota. Dia menyerahkan kepada bawahannya untuk melakukannya, dan tidak pernah ada masalah besar. Tapi kali ini, asistennya langsung memanggilnya dengan cara off-grade. Kakek Su langsung menekan tombol jawab. Segera setelah itu, terdengar suara cemas dari asisten di seberang telepon. Kakek Beiming dalam masalah besar, semua mitra kami telah membatalkan kerja sama dengan kami. Mereka bahkan tidak peduli dengan denda atas pelanggaran kontrak. Jika ini terus berlanjut, rantai modal perusahaan kita akan putus dalam 3 hari dan kita bisa bangkrut. Apa? Mendengar itu, kakek Su melompat. Wajahnya berubah drastis dan seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Mitra memutuskan kontrak, atau semuanya. Bahkan bisnis keluarga akan bangkrut dalam 3 hari. Kakek Su tercengang, tetapi dengan cepat dia menyadari bahwa semua ini karena Ci Gui. Pada upacara promosi, masalah Cian dan Su King membuat mereka yang ingin menjalin hubungan baik dengan Ci Gui menjadi kesal. Ci Gui sekarang adalah akademisi, berapa banyak orang yang ingin menggunakan segala cara untuk menyenangkan mereka. Saat ini, keluarga Su jelas menjadi terobosan bagi orang-orang itu. Meminta maaf. Kakek Su merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya, dan dengan suara gemetar menjelaskan kepada Su King dan yang lainnya apa yang terjadi pada keluarganya. Segera setelah itu, wajah semua orang berubah, dan ketegangan serta keputusasaan muncul di mata mereka, dan mata mereka sangat rumit. Kenapa? Kenapa bisa begini? Orang-orang itu terlalu kejam, apa mereka begitu menekan keluarga Su? Bukankah kita sudah mau mati? Hati semua orang jatuh ke dasar. Mereka mengira masalah ini akan berakhir, tetapi mereka tidak menyangka bahwa status Ci Gui sebagai akademisi akan berdampak besar. Biarkan banyak kekuatan bersatu untuk menghadapi perusahaan keluarga Su. Sedangkan keluarga Su, meskipun memiliki modal kecil, mereka hanyalah keluarga paling bawah di ibu kota. Di mana mereka bisa menanggung tekanan dan dampak seperti itu. Kedua tangan Su Haikang terkepal, lalu dengan cepat melepaskannya. Kemudian ia menyeka keringat di dahinya dan menatap kakek Su dengan rumit. Petik 2 titik titik titik. Apa yang harus kita lakukan? Jika masalah ini terus berlanjut, keluarga Su akan hancur. Su King juga mulai panik dan berkata dengan lemah. Kita akan kehilangan semua yang kita miliki sekarang. Petik 2. Dulu, citranya di mata orang selalu arogan dan berani. Ia bisa dengan tenang menghadapi apapun, tetapi pada saat ini, ia tidak bisa lagi tenang. Keluarga Su sudah berakhir, apalagi yang bisa dia tinggalkan. Di masa depan, saya hanya bisa hidup sebagai orang biasa, berhutang banyak, dan dipandang rendah oleh semua orang di sekitar saya. Tidak akan ada lagi perasaan seperti itu. Kakek Su tersenyum pahit, menatap Su King sebentar, lalu berkata perlahan. Tidak ada cara lain, hanya kamu yang bisa maju. Besok kita pergi bersama menemui Ci Gui, minta maaf padanya, dan biarkan dia secara terbuka memaafkan kita. Hanya dengan cara ini kita bisa hidup. Petik 2. Su King Yu mengangguk. Ia tidak pernah bermimpi bahwa dirinya akan dipaksa untuk berada dalam situasi ini karena Ci Gui, dan bahkan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Memalukan. Keesokan harinya, pada pukul 8 pagi, keluarga Su dan rombongannya bergegas ke kediaman Ci Gui dengan berbagai hadiah berharga dan melihat Ci Gui dengan lancar. Kakek Su mendorong Su King keluar. Su King hampir jatuh. Setelah menahannya, dia tetap menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Ci Gui secara langsung. Dia berbisik, Ci Gui, maafkan aku. Aku sudah tahu kalau aku salah, dan aku juga salah. Tolong jangan biarkan orang-orang itu mengincar keluarga Su. Kalau tidak, keluarga Su benar-benar akan mati. Petik 2. Ucapan ini benar-benar keluar dari gigi Su King. Dia tidak pernah mengalami hal ini dan meminta maaf kepada orang lain dengan sikap seperti ini. Setelah mendengar ucapan Su King, Ci Gui sedikit terkejut. Jangan biarkan orang-orang itu mengincar keluarga Su. Keluarga Su akan mati. Ini, Ci Gui dengan cepat mengerti apa yang terjadi. Status akademisi pasti dihargai. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa status akademisi hanya akan memaksa keluarga Su ke jalan buntu. Ci Gui tidak pernah menderita karena identitasnya seumur hidup, dan dia benar-benar terkejut untuk sementara waktu. Saat dia sedang berpikir, Su King tiba-tiba berlutut dan menatapnya sambil memohon. Aku mohon, maafkan aku. Selama kamu membiarkan mereka berhenti, aku bisa melakukan apa saja. Sungguh. Petik 2.
Qi Gui mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Dia merasa tidak perlu membunuh keluarga Su. Dia juga bukan tipe orang yang tidak bisa dimaafkan. Dia berkata dengan tenang, kalian pulanglah dulu, tidak perlu hadiah. Aku tidak suka barang-barang keluarga Su. Petik 2. Dia telah memutuskan untuk membiarkan orang-orang itu menarik kembali hidupnya. Tetapi pada saat ini, seluruh wajah Su King tiba-tiba menjadi sangat ganas dan berteriak. Qi Gui, apa kamu begitu dingin dan kejam? Tidak ada hubungan. Bukankah dia hanya seorang akademisi? Apa hebatnya dia? Jika dia tidak mau melepaskan kami, kamu juga akan mati. Ingin membuat Qi Gui hancur. Qi Gui terdiam. Kata-kata marah Su King membuat suasana hatinya yang awalnya tenang menjadi sangat kesal, terutama karena kata-kata terakhir itu sangat tidak menyenangkan. Bukankah semua orang yang terlibat dalam masalah ini adalah Su King dan Qian? Apa hubungannya dengan dia? Gunakan kata-kata yang menjijikkan. Selain itu, dia benar-benar tidak ingin melakukan apa-apa lagi barusan. Awalnya dia tidak ingin memaksa keluarga Su ke jalan buntu, tetapi sebelum dia bisa mengerti, sikap Su King langsung seperti itu. Qi Gui melirik semua orang di keluarga Su dan berkata dengan ringan. Kalian pergilah. Petik 2. Setelah itu, dia langsung berbalik dan menutup pintu. Dia bukannya tidak bisa menerima pengakuan salah Su King dan yang lainnya, tapi setidaknya, sikapnya harus benar. Di luar, kakek Su, Su King dan keluarga Su lainnya berdiri di sana dengan bingung saat melihat mereka menutup pintu. Mata semua orang tertuju pada Su King. Su King, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu tadi? Benar, satu-satunya harapan kita ada pada Qi Gui. Bukankah sekarang kita sudah benar-benar merobek kulit kita? Sang Xia benar-benar mendorong keluarga Su ke dalam lubang api. Petik 2. Kakek Su dan yang lainnya terus mengeluh kepada Su King. Awalnya dia datang dengan harapan, tapi sekarang malah semakin tidak nyaman. Su King mendengus dingin, wajahnya masih sangat suram. Apakah kalian tidak menyadarinya? Dia adalah wanita yang licik, tidak ada niat untuk memaafkan kita sama sekali. Masalah awal, dia pasti juga menyimpan dendam, melihat keadaan keluarga Su sampai pada titik ini sekarang, dia ingin keluarga Su segera hancur. Su King berhenti, mengepalkan tinjunya dan melanjutkan. Kalau tidak, kita semua begitu tulus. Mengapa dia tidak segera memaafkan kita? Kata-kata kakek Su membuat wajah kakek Su dan yang lainnya sedikit berat. Jika dipikir-pikir, sepertinya memang begitu. Jika Qi Gui adalah orang yang murah hati, seharusnya dia sudah menyelesaikan masalah ini. Su Haikang mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang akan kita lakukan? Jika masalah ini tidak diselesaikan, keluarga Su benar-benar akan berakhir. Petik 2. Orang lain juga memandang kakek Su dengan kesal, suasana tampak tertekan dan putus asa. Pada saat ini, mata Su King tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, sebenarnya aku sangat penasaran, Qi Gui masih sangat muda. Dulu, kita semua tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi akademisi dalam waktu sesingkat ini? Masalah ini pasti tidak sesederhana itu. Kata-kata ini tiba-tiba mengubah ekspresi kakek Su dan yang lainnya. Su Haikang berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya memang begitu. Qi Gui masih sangat muda, bagaimana bisa menjadi akademisi? Lihatlah, akademisi normal mana yang tidak mempelajari kedokteran selama puluhan tahun. Aku pikir dia pasti menggunakan cara yang tidak normal. Petik 2. Yin Xiu mengangguk. Petik 2. Aku pikir itu masuk akal. Qi Gui, aku selalu merasa dia tidak serius, dan upacara promosi pada saat itu tidak mengatakan seberapa besar prestasinya, pasti ada hantu di dalamnya. Petik 2. Kakek Su terdiam dan berpikir sejenak. Dalam hatinya, dia juga merasa perkataan Su King dan yang lainnya masuk akal. Mata Su King berbinar. Setelah terdiam sejenak, dia melirik semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah terobosan. Aku pikir jika kita memahaminya dengan baik, tidak hanya akan menghancurkan Qi Gui, tetapi juga menyelamatkan keluarga Su kita. Petik 2. Dalam benaknya, sudah ada rencana yang layak. Serangan opini publik. Keesokan paginya, Qi Gui bangkit dari tempat tidur. Setelah mandi, dia menyalakan ponselnya dan bersiap untuk menonton berita terbaru. Tanpa diduga, dia melihat konten yang membuatnya terdiam. Akademisi medis yang baru dipromosikan dicurigai melakukan kecurangan, dan umur serta identitasnya sangat tidak sesuai. Saya harap departemen terkait akan menyelidikinya. Berita dengan judul seperti itu menjadi berita utama. Qi Gui terdiam. Dia tampak bingung dan sama sekali tidak menyangka bahwa setelah satu malam berlalu, dia benar-benar membuat masalah seperti ini dan identitasnya dipertanyakan dan didiskreditkan. Bagaimana bisa? Ketika masalah ini terjadi di pagi hari, Qi Gui merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, jadi dia membuka konten media utama dan melihatnya. Dengan cepat dia mengerti, keluarga Su, aku tidak menerima permintaan maaf mereka, jadi aku merusak reputasiku. Petik 2. Qi Gui mengepalkan tangannya, wajahnya sedikit dingin. Keluarga Su ini, itu terlalu berlebihan. Meskipun kemarin dia menutup pintu dan membiarkan mereka menutup pintu,
bukankah itu memberi mereka kesempatan? Biarkan mereka tenang dan berpikir dengan jelas apa yang harus mereka lakukan, dan inilah hasilnya. Berita yang mempertanyakan fitnah itu membuat hati Qi Gui benar-benar dingin. Dia tidak ingin memaafkan keluarga Su sedikitpun. Apalagi yang bisa dimaafkan. Pada saat ini, dengan operasi keluarga Su, sejumlah besar pasukan Angkatan Laut muncul di platform utama di internet. Wei, Ai benar, umur dan status akademisi Qi Gui sangat tidak puas. Dia memiliki begitu banyak pengetahuan medis, dia masih sangat muda, mengapa dia harus menjadi akademisi? Petik 2. Apa yang dia sumbangkan untuk komunitas medis? Ini benar-benar lucu. Sekarang semua orang bisa menjadi akademisi. Jika Anda tidur dengan beberapa orang, Anda bisa naik posisi. Berbagai konten yang dipertanyakan, kata-kata fitnah, terus bermunculan di internet. Mereka tidak peduli dengan dasar penyerangan oleh pasukan Angkatan Laut dan pemain keyboard demi keuntungan mereka sendiri. Dan ini juga tujuan akhir dari keluarga Su. Ini untuk menghancurkan Qi Gui. Keluarga Su. Melihat pergerakan dan situasi di internet, Su King dan keluarga Su sangat menantikan mereka. Mereka semakin yakin bahwa status akademisi Qi Gui diperoleh melalui cara normal. Pada saat yang sama, mereka juga percaya bahwa kekuatan internet sangat kuat, dan opini publik seperti itu akan menciptakan informasi tentang Qi Gui dan akan selalu diambil oleh para peretas. Pada saat itu, hasil Qi Gui pasti akan hancur. Masalah keluarga Su juga akan terpecahkan. Pada saat ini, Su Haikang yang sedang menjelajahi internet tiba-tiba berkata dengan terkejut. Kalian lihat di sini, keluarga Jin juga ikut serta. Mereka juga mempertanyakan identitas akademisi Su King, dan juga mengirim postingan ke media resmi besar untuk meminta kejelasan. Petik 2. Berita ini membuat Su King dan yang lainnya sangat senang. Su King melihat isinya dengan penuh semangat. Benar, benar, keluarga Jin adalah salah satu dari 4 orang di ibu kota. Mereka berpartisipasi dalam masalah ini. Masalah ini harus diselidiki, mungkin Qi Gui akan putus asa. Petik 2. Su Haikang mengangguk dan berkata, Qi Gui pasti akan merasa sedih. Haha, kami minta maaf karena tidak menerimanya. Jika dia datang untuk memohon pada kami, aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa berpura-pura. Petik 2. Semua orang di keluarga Su menatap mereka dengan mata berbinar, dan harapan di dalam hatinya semakin kuat, menunggu Qi Gui hancur. Tapi saat ini, opini publik online tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat jelas. Tidak lama kemudian, keluarga Su dan yang lainnya tercengang dan menatap layar ponsel mereka. Selanjutnya 641 mendukung Qi Gui.